Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mulyasari akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata itu terdiri dari kata philos, philen yang mempunyai arti cinta, pecinta, mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan. Kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Jadi secara harfiah, filsafat adalah cinta pada kebijakan atau kebenaran yang hakiki. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Dasar yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan antropologis. Antologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada dan sumber ada, jenis ada, hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Pancasila dalam pengertian tersebut telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, logos atau rasionalitas, yang kedua, pathos atau penghayatan, dan yang ketiga ada etos kesusilaan. Yang ketiga ada landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis mempunyai arti, nilai, manfaat, pikiran atau ilmu dan teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Selanjutnya, fungsi filsafat secara umum. Yang pertama, memberi jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Maksudnya di sini segala aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat bangsa tersebut dan berkaitan dengan kelangsungan hidup dari negara bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bernegara haruslah memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara. Yang kedua, ada filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita ada 5, di mana setiap silanya berkaitan dengan sila yang lainnya dan mendapatkan satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi dan tidak terpisahkan, saling memberikan arah dan sebagai dasar kepada sila yang lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Fungsi filsafat ini akan terlihat jelas kalau di negara itu sudah berjalan keteraturan kehidupan bernegara. Selanjutnya, alasan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara praktis fungsional. Maksudnya di sini, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara formal konstitusional. Bangsa Indonesia mengaku Pancasila adalah dasar negara.
filsafat negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis dan kultural. Bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun, karena wajarnya bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam kebudayaan Indonesia. Yang keempat, secara potensial. Filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Dari materi yang sudah saya sampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu filsafat adalah cinta akan kebijakan, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu, dan serta keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.